Konteks filosofis menuntun kita pada dua pertanyaan besar. Apa itu ruh? Dan apakah kematian akhir dari eksistensi? Dalam banyak tradisi esoterik, ruh bukan sekadar entitas pasif. Ia adalah agen yang membawa niat, memori, dan kapasitas untuk menyintesis makna. Ketika ruh berpisah, bukan hanya tubuh yang meninggalkan dunia. Ada proses evaluasi batin, sebuah refleksi yang sering digambarkan sebagai peninjauan cepat atas hidup. Aliran Platonik dan Neoplatonik menganggap jiwa sebagai unsur yang kembali ke dunia ide setelah melepas badan. Para mistikus timur melihatnya sebagai perjalanan menuju samadhi atau pembebasan. Dalam semua pandangan tersebut, titik temu muncul. Kualitas batin saat meninggalkan raga menentukan nada pengalaman setelahnya. Ketiga, peran lingkungan dan pemandu. Berbagai tradisi menggambarkan entitas yang menuntun, malaikat, leluhur, bahkan bentuk cahaya tak bernama. Perbedaan pengalaman sering berakar pada budaya dan harapan. Seorang petani yang hidup dekat alam mungkin menemui figur leluhur. Seorang biksu mungkin bertemu cahaya yang ia kenal sebagai pencerahan. Namun meski bentuk berbeda, fungsi mereka konsisten, memberi konteks, menenangkan, dan menunjukkan jalan. Ini menunjukkan sesuatu yang praktis. Kehadiran yang dibentuk oleh lingkungan, musik, doa, wangi, tangan yang menyentuh, mempengaruhi pengalaman perpisahan. Ritual sederhana seperti pembacaan doa atau sentuhan hangat bukan sekadar simbol. Mereka merubah medan pengalaman. Banyak jiwa yang bergumul bukan karena ketakutan akan kematian, melainkan karena keterikatan pada anak, harta, dendam, atau penyesalan. Keterikatan ini bekerja seperti beban gravitasi yang membuat ruh sulit terangkat. Dalam banyak kasus, saat keluarga mengakui, memberi maaf, atau sekadar hadir tanpa memaksakan, ikatan itu melonggar. Praktik akhir hidup yang baik bukan hanya merawat fisik, ia menyediakan ruang untuk melepaskan kata-kata yang perlu diucap, luka yang perlu diobati, perpisahan yang perlu dilakukan. Terakhir dalam bagian ini, mari kita renungkan konsekuensi etis. Jika pengalaman akhir dipengaruhi oleh kondisi batin dan lingkungan, maka merawat orang yang sekarat adalah tanggung jawab moral kolektif. Rumah sakit, keluarga, dan komunitas memiliki peran dalam menciptakan suasana yang memudahkan pelepasan. Pendidikan tentang akhir hayat, pelatihan empatik bagi perawat, dan pengembalian ritual sederhana ke kehidupan modern bukanlah kemunduran, itu adalah tindakan penyembuhan kolektif. Dengan mempraktikkan kehadiran, penyelesaian, dan ritual kecil, kita membuka kemungkinan agar detik saat ruh terpisah dari raga menjadi perjalanan yang lebih bermartabat dan bermakna. Sekarang kita menyelam lebih dalam ke makna mistis dan aplikasi transformasional dari pengalaman perpisahan itu. Di ranah simbol, napas terakhir adalah seperti kunci yang membuka gerbang, tetapi kunci itu juga merekam pola hidup. Jika selama hidup kita menenun benang kebencian, benang itu akan tampak pada saat penguraian. Jika kita menenun benang kasih, perpisahan menjadi lembut. Ini bukan metafora kosong. Banyak tradisi mistik menekankan latihan moral sebagai persiapan akhir, amal, pengampunan, meditasi, dan doa. Kebiasaan batin membentuk memori yang menjadi panduan saat detik terakhir. Dengan kata lain, hidup yang terlatih menciptakan peta batin yang memudahkan jiwa menemukan arah setelah terlepas. Kedua, paradoks pembebasan melalui penyerahan. Beberapa ajaran menyebutkan bahwa melawan proses adalah sumber penderitaan terbesar. Penyerahan sadar, bukan pasrah fatalis, tetapi penerimaan yang didasari pemahaman, mengubah pengalaman transisi. Praktik-praktik spiritual yang mengajarkan pelepasan ego, seperti meditasi kesadaran napas, latihan melepaskan kemelekatan, atau doa pengakuan, sebenarnya adalah latihan praktis untuk saat ketika tubuh melemah.
Mereka membentuk otot batin yang mampu menahan gelombang emosi, sehingga saat detik perpisahan datang, jiwa bisa melayang dengan sedikit hambatan. Ketiga, arti barzakh atau alam antara. Dalam banyak kosmologi, ada fase antar dunia yang berfungsi sebagai transisi, evaluasi, dan orientasi ulang. Barzakh bukan hukuman, melainkan ruang belajar. Ia menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan jiwa untuk penyembuhan. Memahami adanya fase ini memberi kita tanggung jawab. Mempersiapkan orang yang meninggal bukan hanya soal ritual fisik, tetapi menyediakan konteks batin yang memudahkan proses tersebut, mengingatkan pada cinta, membacakan teks yang menenangkan, atau menyusun lingkungan yang tak menciptakan ketakutan. Keempat, implikasi sosial dan pedagogis. Jika kualitas batin menentukan perjalanan setelah kematian, maka pendidikan spiritual sejak dini menjadi relevan. Mengajarkan anak tentang kematian bukan untuk menanamkan takut, melainkan untuk membentuk kebiasaan batin, empati, tanggung jawab, dan kesadaran akan akhir. Di level komunitas, memperkenalkan praktik perawatan akhir hayat, pelatihan relawan, ruang doa di rumah sakit, dan dialog keluarga tentang wasiat emosional adalah langkah konkret yang bisa diambil. Akhirnya, pesan praktis yang bisa langsung dipraktikkan hari ini. Latihan kehadiran, 10 menit napas sadar setiap pagi. Resolusi hubungan, menghubungi seseorang yang perlu dimaafkan. Dan ritual kecil, mengatur musik atau bacaan yang menenangkan bila ada anggota keluarga sekarat. Bukan sekadar simbol, ini adalah tindakan transformasional yang merubah medan energi di saat-saat akhir. Dengan melatih ini, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk saat ketika ruh meninggalkan raga, tetapi juga memberi makna yang lebih kaya kepada setiap napas yang diambil sekarang. Mengubah hidup menjadi latihan suci menuju perpisahan yang penuh damai. Akhirnya, pesan praktis yang bisa langsung dipraktikkan hari ini. Latihan kehadiran, 10 menit napas sadar setiap pagi. Resolusi hubungan, menghubungi seseorang yang perlu dimaafkan. Dan ritual kecil, mengatur musik atau bacaan yang menenangkan bila ada anggota keluarga sekarat. Bukan sekadar simbol, ini adalah tindakan transformasional yang merubah medan energi di saat-saat akhir. Dengan melatih ini, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk saat ketika ruh meninggalkan raga, tetapi juga memberi makna yang lebih kaya kepada setiap napas yang diambil sekarang. Mengubah hidup menjadi latihan suci menuju perpisahan yang penuh damai. Hidup bukan saat kita berbaring di ranjang, bukan saat kita terlelap, melainkan saat sebuah napas terakhir ditarik lalu menghilang. Di sana, antara hembusan dan kekosongan, ada sesuatu yang lain. Sebuah keluarnya ruh, sebuah benang cahaya yang menyelip perlahan dari dalam raga. Pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam detik itu? Apa yang dilihat, dirasakan, dan disisakan oleh satu jiwa ketika ia menyingkap tirai antara dua dunia? Dalam video ini, kita tidak akan menawarkan dogma kering atau klaim ilmiah yang menutup pertanyaan. Kita akan membuka sebuah narasi, potongan-potongan pengetahuan kuno, wawasan mistis, dan pengalaman kontemplatif yang merangkai kemungkinan tentang saat ruh keluar dari tubuh. Saya mengundang Anda untuk mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan sesuatu yang lebih tua dari nalar, rasa, imajinasi, dan intuisi yang halus. Kita akan menapaki jejak teks-teks lama, simbol-simbol yang terpatri pada arsitektur spiritual, dan kisah-kisah perorangan yang menggema seperti gema di lorong-lorong batin. Di bagian pertama, kita akan memetakan konteks historis dan filosofis, mengapa kebudayaan-kebudayaan kuno begitu peduli pada momen perpisahan ini, dan bagaimana peta-peta itu membentuk cara kita memahami jiwa. Di bagian inti, kita akan memecah pengalaman itu menjadi gambaran sensori dan metafora. Tarikan napas terakhir sebagai pintu, cahaya sebagai magnet,
dan penolakan tubuh sebagai lekukan rasa yang penuh makna. Kemudian kita selami lapisan yang lebih dalam, paradoks, ritual, dan praktik kontemplatif yang dapat membantu kita hidup lebih bijak, menatap kematian dengan ketenangan, dan menyiapkan diri untuk saat pergi nanti.